Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 295 channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sama teman-teman tentang pengalaman yang sudah saya alami. Permasalahannya yaitu tentang aki sering boros meskipun aki sudah diganti baru. Aki saya ini saya beli sekitar 5 bulan. Sekarang bulan 8 tahun 2001. Saya beli pada bulan 5. Nah, kemarin saya pas mobil saya parkirkan selama 1 minggu, itu sering banget waktu nanti mau di starter lagi itu aki tiba-tiba low, atau ketika di starter itu udah nggak mau ngangkat lagi. Nah, kemarin setelah saya cek ada kebocoran atau tidak, karena di indikator pada indikator aki di sini tidak menyala ya teman-teman. Jadi aki ini tidak mau nyala. Kalau biasanya kan kalau ada indikasi kebocoran biasanya itu kan menyala, tapi di sini nggak mau menyala. Terus pikir saya kan akinya mati atau akinya udah rusak. Yaudah, saya beli aja, langsung saya beli, saya ganti baru, ternyata sama saja. Terus usut punya usut, ini saya matikan dulu. Saya cek dari jalur kebocorannya ada enggak. Untuk cek aki yang ada arus bocornya itu simple. Jadi teman-teman buka aja ini baut baut plus pada aki. Habis itu kita lepas. Bentar, kita lepas dulu. Setelah aki kabel plus yang kita lepas, kita ambil ini ya, fitting sama lampu pada motor, lampu rating ya ini ya, fitting sama lampu motor. Itu cara ngetesnya. Ini kabelnya bolak-balik nggak masalah. Yang satu kita taruhkan di kabel yang ikut masuk di dalam instalasi kelistrikan mobil. Yang satu kita sambungkan di plus aki. Nah, dan ketika sudah kita sambungkan terjadi ini lampu nyala, ini berarti terjadi kebocoran. Nah, untuk mencari kebocorannya lewat mana? Kita cari lewat sini. Kita cari lewat sekring. Nah, pada box sekring yang ini. Pada box sekring ini kita cabut satu persatu. Terjadi masalah enggak? Seperti ini contohnya. Ini bagian apa ini? Ini saya kurang tahu ya. Ini yang ini aja. Ini audio biasanya ya. Audio atau apa ya? Nanti kalian bisa cek aja di jalur atau di foto diagram box sekring. Kita coba aja satu persatu. Ini seperti ini kita cabut. Lampu akan mati tidak di sana. Kita coba. Kalau tidak terjadi kebocoran pada bagian yang kita cabut sekringnya ini tadi, ini tidak mati. Tapi andaikan ada kebocoran di jalur instalasi kelistrikan, itu pasti akan mati lampunya. Setelah ini kita cabut yang ini. Ada enggak? Coba. Nah, itu tidak mati juga. Berarti itu belum ada kebocoran. Kalau kemarin sebenarnya sudah saya coba. Itu kalau bagian punya saya itu yang bocor itu di bagian ini. Ini di bagian jam. Kita cabut ya. Kita cabut. Kita lihat mati atau tidak. Nah, itu lampu mati. Berarti itu tandanya
ada jalur yang bocor di bagian sekring yang kita cabut ini. Jadi nanti teman-teman bisa cari itu bagian apa yang terjadi kebocoran, di instalasi yang mana. Karena di bagian box sekring ini seperti ini, di bagian saya itu sebenarnya di sini bagian jam room. Kalau di box sekringnya itu namanya di bagian room. Kalau saya ini bagian jam. Kalau nggak percaya jamnya kita nanti coba. Ketika ini dicabut, jam pada mobil saya ini mati atau tidak. Kita coba ya. Kita sambungkan dulu kabel positifnya yang tadi itu. Kita sambungkan. Ini kita lepas. Kita lepas. Ini kita sambungkan. Nah, ini terjadi percikan yang lumayan keras ini tadi percikannya. Nah, itu kita sambung dulu ya. Oke, kabel instalasi sudah kita pasang. Setelah itu kita cek. Kita kontak dulu, kita on kan dulu. Nah, di sini kan ada bagian jam. Di bagian jam. Meskipun bagian jam itu standby, seharusnya tidak memakan arus yang banyak. Kalau memakan arus sampai nyala seperti itu berarti ada jalur yang bocor. Ini kita cabut. Nah, itu mati ya. Itu mati. Jalur jamnya mati. Kita pasang lagi. Nah, kita pasang lagi. Di sana hidup. Sudah, sekarang saya cabut saja biar aki saya tidak boros. Nah, jadi masukan saya untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas mengalami aki boros, setiap 1 minggu atau 2 minggu mati, mungkin teman-teman bisa mengecek dulu di bagian kelistrikan yang ini ya, di bagian kelistrikan lewat sekring. Nanti kalian cabuti seperti yang saya lakukan tadi, cabuti satu persatu, dicek ada yang mati atau tidak. Kalau ada yang mati lampu di sana tadi, lampu di lampu yang kita pasang, itu berarti ada kebocoran. Tinggal teman-teman nanti cari, bisa searching dulu itu jalurnya arahnya kemana. Jangan asal bongkar, karena kemarin saya berpengalaman. Saya sempat dapat info dari teman-teman kalau posisinya dicek seperti itu, lampu nyala, itu sebenarnya dari alternator, dari pengisian. Tapi ternyata setelah saya cek pada alternator ini, saya bongkar, saya otak-atik, ternyata ini emang alternator saya ternyata emang lemah. Setelah saya buka itu ada apa itu, saya tahu juga kalau alternator saya udah lemah. Tapi ternyata di situ tidak mengalami kebocoran. Cuman kalau kita asal-asal tebak, asal-asal tanya, kita nggak cek satu persatu, kita nggak coba satu persatu, nanti takutnya kita asal bongkar itu nanti spare partnya banyak yang rusak. Jadi kalau alternator, teman-teman tinggal cabut ini aja. Kalau mau ngecek dari alternator, teman-teman bisa cabut dari kabel ini. Ada satu kabel ini dan kabel yang ini. Yang satu kabel ikut kena dioda kelihatan ya dari saya ya itu. Yang satu kena dioda, yang satu ini masuk di IC. Jadi teman-teman bisa cabut dulu. Nanti di sini lampunya mati tidak. Kalau lampunya di sini yang kita coba tadi seperti ini tadi tidak mati, berarti itu di sini tidak terjadi kebocoran. Tapi kalau di sini mati, nah kita bisa berasumsi di situ yang bocor. Tapi kalau tidak, nggak usah dicabut. Setelah itu kita cabut juga kabel starter. Kabel starter kalau punya saya di dalam sini nggak kelihatan ya, kameranya nggak bisa masuk karena tempatnya sempit. Pokoknya di dalam sini nanti ada kabel. Kalau saya kabelnya udah saya buatin seperti ini. Ini kabel yang lewat starter, masuk di starternya kita cabut. Nanti dicek di sini juga mati tidak. Kalau di sini tidak mati, berarti itu bukan bagian starter. Jadi jangan bongkar dinamo starternya. Kita langsung lari aja masuk di sekring depan. Di sekring depan nanti kita bisa tahu itu bagian jalur mana yang mati. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.
Untuk yang perbaikannya yang tadi jam mati, karena saya bukan spesialisnya, nanti mau saya otak-atik sama temen yang biasa ngotak-atik di bagian instalasi dalam ya. Cuman itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kalau aki boros itu jangan berasumsi akinya mati atau akinya yang udah lama, tapi kita cari dulu penyebabnya. Itu tadi. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe 295 channel.